dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengundang hadir untuk ibu-ibu semua, bapak ibu semua, Dewan Guru SDN 1 Pandirejo, untuk tugas aksi nyata saya di 1.4 ini. Saya memiliki tugas dari calon guru penggerak untuk menyampaikan aksi nyata yang dari KD modul 1.1 sampai 1.4. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi. Dari materi yang pertama modul 1 ini sampai di modul terakhir 1.4 ini. Baik, di sini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan koneksi antar materi di modul 1.4. Itu ada apa saja? Nah, sebelum kita mulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu agar kita semangat, lebih semangat, tidak mengantuk karena jamnya jam rawan. Ya, baik. Kita bisa sambil duduk ya, sambil ice breaking Dreamer lagu Piala Dunia. Di sini saya Nurida Hidayati, CGP Angkatan 9, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Sangat bermanfaat bagi saya, makanya kenapa saya ingin menyampaikan ketuk tulang dengan ibu bapak guru di SDN 1 Pandirejo, agar apa yang saya terima, apa yang saya pelajari akan penjenengan juga pahami. Jadi di sini saya hanya menyampaikan materi dari apa yang saya pelajari, agar kita semuanya bisa belajar bersama dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Penjenengan semua juga akan dapat bisa merasakan apa sebenarnya ilmu-ilmu CGP yang saya terima. Baik, di sini ada 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian di 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di 1.3 ada visi guru penggerak. Dan di 1.4 ini terakhir adalah budaya positif, di mana semuanya itu terjaring jadi satu di profil pelajar Pancasila. Kemudian kita bahas satu persatu ya. Untuk 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pendidikan adalah menuntut. Pendidikan sesuai
hendaknya berhamba kepada siswa. Kemudian tentang pendidikan yang menuntun. Mungkin pengalaman dari ibu-ibu semuanya ini sudah menjalankan, sudah melakukan pendidikan yang menuntun. Hanya mungkin di sini diperjelas kembali di materi 1.1 ini, pendidikan yang menuntun itu pendidikan yang bagaimana? Nah, pendidikan yang bagaimana? Adakah yang tahu pendidikan menuntun itu pendidikan yang bagaimana? Bisa dijawab? Iya, Bu Isni? Pendidikan yang menuntun misalkan kelas muda Iya. belum bisa membaca, kita arahkan dengan gambar, dengan huruf, itu namanya menuntun. Tidak suruh membaca langsung. Sip, pintar, Masya Allah ya. Jadi pendidikan yang menuntun itu merupakan pendidikan yang mengajari dengan contoh, gitu. Jadi mengimplementasikannya dengan contoh dan pendampingan yang terus menerus. Nanti kemudian di sini ada pendidikan sesuai kodrat anak. Sesuai dengan kodrat anak. Adakah yang sudah merealisasikan pendidikan sesuai kodrat anak? Bagaimana contohnya? Jadi kelas 1 mungkin, Bu Awis. Yang ada di kelas kami yaitu pembelajaran berdiferensiasi, itu tadi pembelajaran berkelompok. Artinya pembelajaran itu metodenya menggunakan kelompok. Bagi mereka yang mampu kami kelompokkan sendiri, bagi mereka yang butuh pendampingan khusus sesuai kemampuannya juga kami kelompokkan sendiri dengan materi yang berbeda dengan mereka yang sudah mampu. Terima kasih. Terima kasih Boy, jawabannya yang mantap. Oke, jadi kita hapus ya. Betul sekali. Jadi pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak itu pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan juga dengan kodrat zamannya. Zaman sekarang permainan apa yang anak-anak sukai? Dengan metode bernyanyi yang bagaimana yang anak-anak sukai? Kemudian bagaimana cara kita memasukkan pelajaran itu dengan riang gembiranya mereka? Jadi kalau pembelajaran di kelas rendah, nyanyi-nyanyi, bermain di halaman, bermain di tempat-tempat yang terbuka, itu sangat mereka sukai. Kemudian bermain dengan menghitung kue, menghitung dengan permen, mereka sangat suka sekali dengan seperti itu. Baik, jadi di SDN 1 Pandarejo ini guru-gurunya sudah sesuai mengajarnya seperti kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan hendaknya berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid, adakah yang bisa memberikan pengertian berhamba kepada murid itu yang bagaimana? Iya Bu, gimana? Kita harus siswa memberikan siswa kesempatan eksplor. Oke, mengeksplor. Merasakan semuanya dari guru, jadi lebih Masya Allah. Sip. Mantap. Hapus betul ini. Sip, betul. Ya, berhamba kepada murid itu mengeksplor segala apa yang ada pada diri siswa tersebut untuk kita munculkan baik bakatnya, minatnya. Itu kita eksplor. Sip, betul sekali. Baik. Sekarang kita lanjut di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Baik, di sini adalah nilai-nilai guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif. Selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita tuangkan di kelas masing-masing ini kita selaku seorang guru biasanya kita memadu-madankan dulu dengan kurikulum yang ada. Misal nih di kelas 1 dan 2, 4 dan 5 itu menggunakan kurikulum
kurikulum Merdeka. Di kelas 3 dan kelas 6 itu menggunakan kurikulum K13. Namun tidak menutup kemungkinan karena di sini kita dituntut untuk menjadi inovatif, kreatif, kolaboratif, sehingga guru di kelas 3 dan di kelas 6 tidak menutup kemungkinan untuk bisa mempelajari apa yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi tetap mereka mendapatkan hak sesuai kodrat zamannya. Lanjut, kemudian tentang 1.3 visi guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta menjalankan nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka diperlukan sebuah visi yang bisa diwujudkan dengan menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif melalui pendekatan atau baja. Jadi baja itu kalau dibahasakan di bahasa Bandung itu biasanya lebih tahu Mbak Teteh gitu. Baja, iya. Cinta, jadi tentang kasih sayang. Jadi atap. Ya, kalau atap itu merupakan pendekatan dengan bukan ya seperti itu Bu, cuman itu adalah kepanjangan dari suatu kolaboratif. Ya. Jadi di visi tersendiri ini, visi guru penggerak, kemarin visi saya tentang bagaimana mengapresiasikan, menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, menguasai, iptek dan peduli lingkungan. Kebetulan yang saya bawa adalah iptek. Iptek ini terkait dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan edukasi, TikTok edukasi, Canva edukasi, kemudian ada lagi Bu Risa itu menggunakan capcut. Iya, capcut, baik. Kemudian Bu Ari juga mengembangkan dengan Canva yang bervariasi. Nah, dari pendidikan-pendidikan yang kita terapkan untuk mengeksplor ya semua cara kita untuk menyampaikan ke masyarakat di dalam iptek tersebut. Nah, ini merupakan salah satu kemajuan pendidikan. Kalau di kelas saya, kelas 5B, ini sudah ada YouTuber Kids. YouTuber Kids itu pengembangan dari kegiatan yang saya lakukan di awal bulan Agustus, akhir Agustus, bersama dengan partner saya. Kami mengembangkan membuat vlogger. Nah, vlogger itu yang saya kembangkan menjadi YouTube Kids, ya, dimana sekolah kita ini nanti yang memvlogkan kegiatan, yang mensponsori dan sebagainya itu mengupload adalah siswa itu sendiri. Dari siswa itulah sekolah kita ini bisa dikenal masyarakat luas. Tidak hanya jejaring sosial gurunya saja, tetapi juga jejaring sosial siswa kita sendiri. Dari kelas 4, 5, dan 6 mereka adalah YouTuber handal. Jadi mereka kita dampingi menjadi sebuah YouTuber Kids yang bisa menggunakan fasilitas sosmednya itu untuk mengembangkan sekolah kita, ya, dimana sekarang orang mencari alamat sekolah itu sudah tidak lagi bertanya kepada orang, tapi bertanyanya Mbah Google. Nah, sekolah kita tinggal klik di mana sih SDN 1 Padirejo, klik. Nah, di mana sih sekolahan SDN 1 Padirejo letaknya di mana? Itu semuanya sudah melalui IT. Nah,
pembelajarannya. Jadi visi yang saya bawa itu adalah tentang pengembangan iptek, tentang IT. Baik, berikutnya melangkah pada modul 1.4. Di dalam modul 1.4 budaya positif ini adalah modul yang paling membuat saya senang. Karena apa? Budaya positif di SDN 1 Padirejo, senyum, sapa, salam sudah kita praktekkan, sudah kita jalankan, ya, setiap pagi bahkan ketika kita piket, Bu Guru Pak Guru piket di depan. Nah, itu merupakan sudah salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan. Kita bersalaman dengan anak-anak, kita menanyakan bagaimana kabar anak-anak, sehat, sudah sarapan atau belum. Nah, jadi dari situlah akan tumbuh budaya positif. Mereka masuk melalui pintu pagar, habis salaman sama Bu Vicky. Aku tadi ditanya sama Bu Vicky, sudah makan belum? Sudah Bu. Itu dibawa sampai ke dalam kelas. Di dalam kelas ketemulah gurunya Bu Windy. Itu Bu Windy tanya, hai anak-anak, tadi sudah sarapan atau belum? Nah, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak terhadap perhatian seorang guru. Dimana mungkin di rumah habis dimarahi sama orang tuanya, wah itu maaf, gak ada budal, ini mas awal. Nah, habis kena omelan ternyata di halaman, di pintu gerbang disambut sama senyuman seorang guru yang menanyakan bagaimana kabarnya, sudah sarapan belum. Nah, itu dingin rasanya mereka. Panas dingin. Iya Ibu, betul. Jadi di dalam kelas disambut dengan guru kelasnya, sudah sarapan tadi, duh ganteng sekali, cantik sekali. Nah, itu merupakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya. Yang pertama adalah sambutan, senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cara mengajar kita di kelas. Budaya positif yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Ya. Jadi membuat kesepakatan kelas, di mana di sini termasuk budaya positif. Salah satu dari, nah ini ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Misal anak-anak ini kita ajak dulu, inginnya belajar seperti apa? Nah, Bu main game, oke. Kalau main game berarti kita harus punya kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar adalah di dalamnya, di mana kita mengajak anak-anak untuk mengisi post-it. Post-it itu kita bagikan ke anak-anak. Ayo kita hari ini belajar matematika. Belajar matematika inginnya menggunakan game. Ya, senang semuanya. Kemudian setelah menggunakan game, ayo kesepakatan belajarnya harus bagaimana? Harus disiplin, tulis. Silakan anak-anak disuruh menulis masing-masing sesuai dengan keinginannya sendiri, satu saja setiap anak. Nah, kemudian ditempelkanlah di papan tulis atau kita siapkan kertas buffalo untuk kesepakatan belajar kita. Kemudian kalau yang sama bagaimana? Kita ambil, kita pilih satu. Setelah selesai, anak-anak bisa menyepakati bersama. Ya, kesepakatan ini kita sepakati bersama, kita buat bersama. Artinya siapapun tidak boleh melanggar, gitu, oke? Jadi ketika ada yang melanggar, ayo, kesepakatannya bagaimana tadi? Cukup begitu. Tidak boleh kita menghukum. Kalimat hukuman kita hilangkan. Jadi di sini guru itu ada di posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Saya punya contoh untuk bisa memudahkan Bapak Ibu
melihat posisi apa jenengan sekarang. Ya, baik. Kita coba perhatikan video yang akan saya bagikan. Ibu guru pemantaunya sudah mulai keluar. Naren, sini kamu. Galak ya Bu. Ya. Selalu terlambat. Kalimatnya bisa dilihat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Tidak memberikan Masa sih kamu kesempatan tidak terlambat? pada murid untuk memberikan Malas balasan. sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Tuh, langsung aja. Kapok sih kamu. Nah, Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi bisa sana ke dilihat lapangan dari basket. kalimatnya ya Bu ya. Kalimatnya kalimat Posisi penghukum biasanya berbicara Ya. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini video yang kedua. Posisi membuat merasa bersalah. Naren, Pasti murid begitu kan? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalimatnya berbeda Kamu guys. terlambat lagi. Iya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa berguna kamu. Kalimatnya Aduh, ditambah. gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kalimatnya membuat Ini kamu sudah merasa sering bersalah. terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Berlebihan ya Ibu ya. Padahal ada penyakit jantung, bilangnya jantung. Maaf sekali. Ya, akhirnya siswanya Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik. Sekarang posisi teman. Iya aku gitu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Akhirnya murid merasa nyaman Kamu untuk menyampaikan. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Jujur saya jujur. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Kayaknya Anda juga bisa mempercayai diriannya. Kamu ini ada saja. Ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Ini ada lagi yang terakhir. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya. Ini yang posisi. Bukan temenan Iya. Naren, Juga ini posisi pemantau ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Pertanyaannya berbeda. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika Konsekuen ya. Paham Bu? Bahasa Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menggunakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan perhatian dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang posisi manajer. Arah lagi. Ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Mengingatkan tingkatkan? keyakinan kelas. Menghargai diri sendiri dan Ya. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Pertanyaan Setelah pulang romantik sekolah, ya. akan segera saya Yang lakukan. diberikan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk Baik Bu, terima kasih. Ya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, ada di posisi manakah Bapak Ibu semua? Dalam situasi Oke. karena saya baru nggak tentu. Tapi Bagian besar ada di
bukan manajer. Di posisi itu ya. Ah. Berada di posisi kontrol. Perasaan saya kontrol. dengan sendirinya pasti semua akan mengalami. Iya. Juga. Betul sekali ya. Pasti pernah jadi pembuku, jadi manajer, jadi anak. Kayak kita tergantung anak sih. Iya. Situasi. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Oke. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya adalah bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia ini kita tempatkan kebutuhan dasar siswa. Ya, kebutuhan dasar siswa itu kebutuhannya apa sih di sekolah? Yang jelas butuh kasih sayang. Misal ini kemarin ada contoh ini yang saya ambil. Setiap hari pasti kita menemukan anak-anak yang berulang di dalam kelas. Selalu. Nah, selalu katanya Bu Ari. Ya, jadi di dalam kelas itu ada anak yang satu berulang, tidak nakal, tetapi berulang. Ya, berulang, usil, kemudian ingin diperhatikan. Kadang-kadang mereka itu celometan. Nah, kadang-kadang mereka itu tahu-tahu, pokoknya bikin guru kesel, bikin guru itu hari ini. Nah, jadi kayak gitu. Ternyata itu adalah merupakan salah satu faktor dari siswa itu untuk mendapatkan kasih sayang dari gurunya, perhatian dari gurunya. Kadang gurunya inginnya kan begini, gue pinter loh, gue manu toh, gue aku tambah sayang. Kadang begitu deh. Tapi ternyata bagi siswa tidak begitu. Karena di rumahnya dia sering mendengarkan omelan orang tua, kurang diperhatikan, sehingga di sekolah mereka mencari perhatian dari gurunya. Misal ini, di kelas dia tertidur. Ada nggak Bapak Ibu yang menemukan murid yang tertidur saat belajar? Ada. Nah, Sakit tapi ini berasa. oke, karena sakit. Ada lagi yang tertidur karena apa? Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Belum pernah di kelas rendah ya. Tapi Memang biasa ngantuk anaknya di kelas saya. Belum pernah. Oke. Kecuali sakit. kecuali sakit. Baik, kalau di kelas tinggi, di kelas 5, di kelas 6, 4 ada. Saya menemukan di kelas saya sendiri utamanya. Ketika ujian kemarin PTS dia tertidur. Saya angkatlah itu menjadi studi kasus saya di bagian budaya positif ini. Tidur benar-benar kesirap lelap. Sampai saya tidak berani bangunkan karena itu hak mereka. Ternyata saya cek sudah selesai tugasnya. Terus karena menunggu waktu istirahat, teman-teman yang sebagian belum selesai, akhirnya dia tidur. Nah, saya tegur pelan-pelan setelah jam bel istirahat sudah berbunyi. Saya tanya, ternyata anak tersebut tidurnya kemalaman karena banyak bermain. Perhatian orang tua tidak dia hiraukan. Akhirnya karena dia begitu, akhirnya ngantuk. Ketika sekolah ngantuk, saya tidak langsung menegur. Karena apa? Agar dia tidak malu. Nah, bagaimana caranya? Saya datangi dia, saya coba bangunkan, saya suruh langsung cuci muka. Setelah istirahat, temannya keluar, saya ajak ngomong sendiri. Saya tanyain, apa, kenapa, kok bisa begitu, bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai seorang teman saya ajukan kepada mereka agar mereka nyaman. Kita kalau ngomong sama orang itu nyaman, enak akhirnya. Ya, kita ngobrolnya enak, anak ini juga tidak menutup-nutupi sesuatu. Jadi dia jujur apa adanya. Nah, dari situ saya memahami bagaimana anak itu ternyata membutuhkan rasa kasih sayang. Ya, dari kebutuhan dasar manusia inilah ada banyak hal di dalam kelas kita di mana kita itu harus
lebih kepada siswa. Mungkin kenapa dia manja, kenapa dia nakal, kenapa dia ingin mengerjakan sesuatu itu didampingi terus sama gurunya. Padahal harus bisa, tapi pura-pura tidak bisa. Akhirnya datang nempel-nempel, takut, padahal habis iso, isik nempel mana, takut dan seterusnya. Manja mereka itulah yang mereka inginkan dari orang tua, hanya orang tua tidak memberikan, sehingga kita sebagai guru orang tua kedua di sekolah ini adalah tempat mereka bermanja untuk mendapatkan rasa kasih sayang, rasa yang diterima. Kemudian ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi dari segitiga restitusi inilah kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan romantik yang ada pada permasalahan di siswa kita. Baik, kita lanjut. Pada materi berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah mempelajari modul ini, untuk saya pribadi, saya lebih merasa bisa, permasalahan demi permasalahan murid-murid saya bisa mengetahui. Ya, dari permasalahan saya tanya, ya, dengan 5 posisi kontrol tadi, kita pilih yang terbaik. Ya, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Itu yang saya coba terapkan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, maka diperlukan penyusunan keyakinan kelas yang melibatkan murid dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah posisi kontrol dari penghukum menjadi posisi kontrol manajer. Yang dulu saya setiap kali ada anak tidur, bangun, tidur jam segini, kamu nanti kalau kebanyakan tidur, udah hukum, bla 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 bla. Nah, untuk pungut sampah di luar, bla bla bla, lari keliling. Nah, itu sebetulnya sekarang sudah tidak boleh, tidak zaman, betul kata yang Ais. Iya, kita juga menjadi posisi kontrol teman, manajer, dan pemantau. Baik, berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Baik, saat saya melaksanakan segitiga restitusi dan penerapan kontrol posisi manajer, saya melihat sisi lain dari murid yang bahkan dia tidak berani menceritakan kepada yang terjadi sebelumnya, kepada yang lain. Jadi murid sekarang menjadi lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, di sini perasaan saya senang dan merasa lebih tertantang untuk menyelesaikan tindakan pelanggaran disiplin siswa dengan posisi kontrol manajer. Karena di sini saya lebih bisa dekat dengan apa yang terjadi dan apa yang dialami siswa yang tidak saya ketahui sebelumnya. Jadi seumpama ada siswa kita nggak ngerjakan PR, ya jangan tahu-tahu yang nggak ngerjakan PR keluar. Nah, berarti itu tadi posisi apa? Penghukum. Jadi dari posisi itu kita rubah. Ayo yang nggak ngerjakan PR, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Pertanyaan-pertanyaan romantik kita keluarkan. Alasannya kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa. Oke, kenapa kok bisa lupa?
adalah konsekuensi kalau tidak mengerjakan PR harus apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan romantik itu kita akan dapatkan jawaban. Kemudian kita ingatkan anak itu tentang konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan artinya harus apa? Nah, bagaimana tindakannya dan sebagainya. Agar anak timbul rasa percaya diri, tidak lagi minder, tersinggung, dan dia merasa terhakimi. Betul, tidak sakit hati. Kemudian yang berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, hal yang sudah baik adalah menyusun keyakinan yang melibatkan murid. Jadi setiap keyakinan yang kita buat tidak boleh kita yang punya kalimat. Jadi kita harus memancing anak-anak untuk menimbulkan rasa punya kalimat sendiri. Misal, ayo di dalam pelajaran kita nanti yang tidak mengerjakan PR harus bagaimana? Tuliskan di situ, tempel di papan. Nah, dari keyakinan-keyakinan itulah nanti akan timbul kalimat kejujuran anak-anak kita. Maunya bagaimana? Belajar yang bagaimana? Baik, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Ayo, posisi mana? Teman, manajer, atau sebagai penghukum? Semuanya pakai tergantung situasi. Tergantung situasi. Yang jelas posisi penghukum kalau bisa dihilangkan, ya. Tidak sebagai posisi penghukum, tetapi sebagai teman, pengontrol, dan manajer. Tapi kalau sekarang mungkin penghukum sudah bisa. Ya. Tapi sebelumnya kalau misalkan sering-sering bersalah, Makanya harus kita ini level guru pasti akan, ayo, alasan aku lagi yang kamu buat. Pasti akan begitu. Kalau harus diingatkan konsekuensi kalau dia melakukan berbagai kan ada pasti untuk menegaskan. yang double kan pasti ada. Ya, untuk mengontrol ya Bu ya. Baik, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum karena di awal ya. Karena saya berpikir dengan memberi hukuman, murid akan berhenti melakukan pelanggaran kedisiplinan. Ya, benar kata Bu Ali tadi. Posisi kontrol saya saat ini adalah manajer, di mana saya harus mengetahui alasan murid melakukan pelanggaran. Perasaan saya senang dan tertantang untuk menyelesaikan masalah murid. Perbedaannya, murid lebih percaya diri menceritakan hal yang sebenarnya terjadi dan juga mereka lebih bertanggung jawab. Nah, ketika kita sebagai posisi control manager, begitu, mereka akan tumbuh rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Nah, dengan menerapkan salah satu bagian segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah tanpa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi harus kita tanyakan dulu keyakinan apa yang sudah kamu buat di kelas, kesepakatan apa yang sudah kamu buat. Jadi diingatkan untuk sebagai posisi kontrol. Ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika ia mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya. Di sini, saat murid mengalami pelanggaran disiplin positif, terlambat masuk kelas karena terlalu asik main saat jam istirahat, ketika tahap restitusi saya laksanakan dengan cara meminta murid masuk ruang guru untuk melaksanakan restitusi yang lebih mendalam. Jadi di saat jam masuk dan jam istirahat, kita coba terapkan bersama-sama tentang menerapkan jam sesuai jadwal. Ya, kalau kelas bunda kesepakatannya masuk jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa. Ketika istirahat biasanya itu kebanyakan anak-anak yang teledor. Sudah
sudah bel ring, ternyata masih ada yang haus karena habis lari-lari masih ke kantin. Habis ke kantin masih ngenyot es. Nah, dari situ akhirnya bu gurunya mulai menunggu di dalam kelas, nggak masuk-masuk ya muridku ini ya. Dari situ kita monggo sebagai seorang guru, pendisiplinan ini sangat penting karena sebagian dari karakter yang harus kita disiplinkan kembali, karena itu adalah dasar tepat waktu. Ya, kemudian lanjut pada pertanyaan ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam materi ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada kira-kira? Nah, hal yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah, wali murid, dan para pemangku kepentingan, stakeholder, katanya Bu Isti kemarin ya, pemangku kepentingan atau stakeholder, karena budaya positif dapat terbentuk maksimal dengan dukungan dari lingkungan rumah dan masyarakat yang ditempati anak, bukan hanya lingkungan sekolah. Jadi kita itu mengajak wali murid ikut mendukung apapun tata tertib sekolah yang sudah berlaku di sekolah kita. Misal mengantar siswa tepat waktu jam 6:30 sudah ada di sekolah, artinya kita juga mengkondisikan wali murid untuk dapat mengantar putra-putrinya tepat waktu. Kita bel masuk tepat waktu, bel istirahat juga tepat waktu, dan bel pulang. Ketika kita ada hal-hal di mana di luar jadwal, ya kita kondisional, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini bisa mengkondisikan yang dijemput ataupun yang pulang sendiri, kita kondisikan. Kemudian baik, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Semangat hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Baik, di sini Bu Indah memiliki post-it warna-warni. Gimana? Kali ini sebelum pembelajaran Bu Indah mulai, marilah kita membuat kesepakatan kelas bersama. Ya, gimana kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan keinginan kalian hari ini belajarnya seperti apa. Bukan cara pembelajarannya, tetapi belajar hari ini yang diinginkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimana. Kemudian di kelas itu apa sih yang harus dilakukan agar kelas kita ini memiliki budaya positif. Budaya positif itu budaya yang selalu membawa kebaikan, kenyamanan, kemudian ketertiban. Ya, harus apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, bisa kira-kira? Kalian ingin kelas kita
silakan di depan. Ya. Silakan mulai ditulis satu saja. Jangan banyak-banyak, satu saja. Budaya positif apa yang kira-kira kamu mau terapkan untuk kelas kita agar kelas kita ini bisa berjalan dengan nyaman, di kelas kita merasa enjoy belajarnya. Dikasih nama, Bu. Tidak usah, tidak perlu dikasih nama, satu saja. Baik, sudah ditulis? Kamu ini kelas yang bagaimana? Perilaku yang bagaimana? Yang harus diterapkan di kelas agar kelas ini bisa terlihat dari disiplin, ya. Cara belajar yang bagaimana? Yang disukai. Harus berbicaranya bagaimana agar terlihat sekolah kelas ini menjadi baik. Satu saja. Satu, nggak usah banyak-banyak. Yang sudah selesai bisa ditempelkan, bebas menempelkannya di dalam kotak ini. Silakan ditempelkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.